Mungkin karena kita berdua udah pernah ngecabut gigi orang kali ya, jadi ngeliatnya kayak ya justru nyabut paling enak. Iya. Hai guys, jadi di video kali ini kita akan membahas seputar dunia seputar pergigian, kesehatan gigi dan perawatan gigi dan segala macamnya. Dan di sini aku udah bersama dokter, manggilnya Kak Aura. Jadi junior ya sebenarnya dulu. Jadi ini ada senior aku waktu dulu aku kuliah dan koas di Trisakti, dan sekarang udah menjadi dokter bernama Dokter Devi yang memiliki klinik yang sangat famous gitu loh. Jadi kita akan membahas bersama dokter gigi beneran, bukan ala-ala kayak aku ya. Jadi pertama kita akan ini dulu kali ya, langsung aja. Kemarin udah nanya-nanya Iya, juga jadi aku tuh udah nanya-nanya. Ternyata pertanyaan seputar gigi nggak kalah banyaknya dibanding pertanyaan seputar make up. Karena orang tuh banyak juga yang nggak ngerti gitu loh, bedanya apa sebenarnya dokter gigi sama tukang gigi. Kenapa behel kok kayak lama banget prosesnya, emang apa bedanya, kenapa nggak tinggal ditempel aja? Pokoknya pertanyaan mahal di murah gitu kan. Iya, itu tuh pertanyaan yang super banyak banget, dan ini aku akan bacain yang menurut aku paling gimana, paling diulang-ulang gitu loh pertanyaannya. Makan makanan yang panas kata ibu bisa merusak gigi, itu mitos atau fakta? Iya nggak juga sih, tergantung sepanas apa kali ya. Tergantung giginya juga, kalau udah lubang baru sakit tuh. Iya, kayak kalau makan sepanas yang kayak hot pot malah gitu biasanya sih gue, maksudnya ya sebagai dokter gigi sih itu nggak ada mitos atau fakta, asal habis itu malam sikat gigi. Iya kan. Jadi kalau makanan panasnya nggak bakal merusak gigi, tapi kalau giginya udah rusak dia akan pasti ada rasa sakit atau apa gitu kalau makannya panas banget. Lagi hamil boleh ke dokter gigi nggak, Pak? Nah, lagi hamil boleh ke dokter gigi nggak? Boleh sih, dan kalau hamil itu kan sebenarnya paling aman itu trimester kedua, yaitu hamil bulan ke-4 sampai ke kira-kira ke-6 lah. Cuman kalau udah yang masih awal-awal itu kan masih agak apa ya, janinnya masih kurang apa ya namanya? Masih ringkih gitu. Jadi mendingan ke dokter gigi cek-cek aja kalau mau melakukan tumble dan segala macam, paling amannya di trimester kedua gitu. Kalau akhir-akhir takutnya kan kalau dokter gigi kan tiduran banget tuh. Takutnya kalau udah hamil gede pun juga nggak enak. Jadi biasanya kalau trimester 3 jangan dulu. Makanya sebelum hamil sih kalau bisa gigi udah sehat semua. Udah sehat gitu guys. Sebenarnya ini banyak banget pertanyaan yang kayak gini nih, yang cara mengatasi gigi berlubang hingga nyerinya ke syaraf. Jadi kayaknya orang tuh masih nggak ngerti bedanya gigi berlubang. Kenapa gigi berlubang kalau misalnya yang kayak suka udah dikasih misalnya minum Ponstan atau apa, kenapa tuh masih bisa sakit lagi? Kayaknya orang tuh masih banyak yang belum ngerti sebenarnya kalau obat-obat yang penghilang nyeri itu nggak menyembuhkan gigi berlubangnya gitu. Iya, jadi sebenarnya intinya ya harus ke dokter gigi sih ya, kayak rajin-rajin tiap 6 bulan sekali datang ke dokter gigi, dicek dulu lubangnya sebelum tambah dalam. Soalnya kalau tambah dalam kan harus rawat syaraf itu kan, lebih ribet, lebih mahal, lebih sakit juga sih biasanya. Dan sebenarnya obat-obat yang menghilangkan nyeri gigi kalian itu nggak menyembuhkan kondisi gigi kalian. Jadi kalaupun kalian minum Ponstan gitu ya terus sakitnya hilang, bukan berarti itu kalian tuh sembuh gitu ya, Dok ya. Dulu juga kuliah diceritain apa sih yang di gigi bolongnya ditaruh daun sirih lah, ada yang taruh apa lah, ada lagi jadi itu kayak panadolnya diemut. Makin parah jadi kayak makin bengkak juga gitu. Jadi mendingan langsung aja ke dokter gigi gitu. Karena itu masih ada lubangnya pokoknya intinya gitu. Nah, terus habis itu kalau pakai behel ajaib itu memang betul bisa rapih. Ya, behel ajaib itu apa? Sebenarnya behel ajaib itu apa ya? Mungkin kayak suka dia ngeliat-liat kayak oh iya nih behel ajaib ya kayak 100 ribuan atau berapa 200 ribu di Tokopedia lah, di mana yang biru-biru itu kan. Iya, dan itu bisa digojekin atau di shippingin itu kayak nah itu agak tanda tanya sih sebenarnya, kok kayak semurah itu ya. Kalau semurah itu semua dokter gigi juga udah pakai kali ya. Kalau yang dari dulu kita belajarin sih, dulu kan kita pernah belajar orto ya, kayak kawat gigi buat anak kecil. Sebenarnya itu tuh alat buat anak kecil gitu. Jadi bukan buat orang dewasa pakai. Dan itu pun maksudnya yang alat yang buat anak kecil yang kayak retail itu tuh nggak bisa kalian asal beli. Jadi emang harus disesuaikan dulu sama kondisi giginya tuh kayak gimana. Benar. Ya, jadi itu tuh yang kayaknya harus lebih dibahas deh. Sebenarnya bedanya apa sih behel yang dibeli sama yang misalnya kalau kita ke dokter konsultasi dulu, ntar minggu datang lagi minggu depannya baru dipasangin. Sebenarnya kenapa kenyataannya tuh pakai behel seribet itu, nggak bisa cuman sekedar beli di Tokopedia gitu beli behel di Tokopedia terus ditempel, itu kenapa itu nggak bisa? Karena kan tiap orang juga beda-beda ya, maksudnya gigi orang nggak ada yang satu dengan yang lainnya beda.
Jadi ya emang harus custom juga. Gimana sih cara customnya? At least harus cetak gigi lah. Mau sekarang ada scan gigi juga, nanti kita kasih lihat juga cara nge-scan gigi gimana. Ya kalau si yang behel dijualan 100.000 itu ya cuman kayak karet yang mungkin kalau lihat petinju gitu pakai itu ya kalau beli yang bukan custom masih bisa muat lah. Cuman ya nggak akan bisa ngegerakin gigi gitu. Jadi cuman dipakai mungkin ngerasanya oh gigi gue gerak, sebenarnya nggak juga gitu. Jadi cuman kayak gerakan taruh atau malah iya gitu. Udah gitu kalau kenapa sih kita nggak bisa beli Tokopedia pasang sendiri ya, karena yang pasang pun juga udah at least harus ada pengetahuan lagi gigi geraknya kemana segala macem, dan tergantung kasus. Karena kalau kasus yang susah banget biasa harus ke dokter spesialis ortodonti juga gitu. Jadi kalau aku ada pasien yang kasusnya susah biasa aku juga refer sih. Kalau terlalu susah juga ya gue juga pusing juga gitu. Makanya bayangin apalagi mau beli online gitu ya, itu udah nggak mungkin. Karena jadi sebenarnya tuh kalau misalnya kalian mau pakai behel, kalian tuh pasti gigi kalian akan dicetak dulu. Terus nanti cetakan giginya tuh akan kayak dihitung-hitung gitu loh. Oh ya ini yang ini mau dimundurin, yang ini mau dimajuin. Jadi per gigi itu tuh akan di planning dulu gitu loh mau diapain. Kalau misalnya kalian beli yang udah langsung tempel, itu tuh kayak nggak ada plan apa-apa. Kayak ya udah kalian kayak hitungannya kayak kalian pakai jepit rambut, apakah rambut kalian akan berubah kalau dijepit enggak kan gitu. Sedangkan kalau ini tuh dia udah di custom sesuai dengan kebutuhan gigi kalian, jadi sangat berbeda banget ke dokter gigi dan ke tukang gigi, karena sebenarnya tukang gigi juga nggak boleh. Iya benar. Tasya, gigi bungsu aku kayaknya rusak tapi mau cabut takut, bahaya nggak sih kalau nggak dicabut? Gigi bungsu aku kayak jadi kalau ada gigi yang udah lubangnya udah dalam banget, terus mungkin dia ke dokter, kata dokter ini mah udah harus dicabut gitu. Iya kadang sih ada yang masih kayak takut dicabut gitu-gitu. Kalau mungkin karena kita berdua udah pernah ngecabut gigi orang kali ya, jadi ngeliatnya kayak ya justru nyabut paling enak. Iya. Apalagi pas keluar kayak akhirnya kayak biasa aja sih sebenarnya. Maksudnya at least cabut gigi ke dokter gigi ya, balik lagi cabut gigi ke dokter gigi lagi, dibilang sakit atau enggak ya ada sakit-sakit dikit lah. Tapi ya at least ke depannya jadi sehat juga, maksudnya kayak bagus di kaliannya juga gitu loh, dibandingin menyimpan sesuatu yang busuk di dalam mulut buat apa juga. Baru bilang kayak jadi sebenarnya kalau gigi udah rusak tuh sebenarnya terjadi kayak pembusukan gigi di dalam mulut kalian, itu pasti akan merembet kemana-mana kalau nggak dicabut. Betul. Terus nanti juga jadi bau mulut gitu kan? Iya, giginya bau mulut. Kak, aku mau nanya, gigiku yang bawah bagian kiri lebih maju, itu harus pakai behel nggak sih? Please banget jawab. Jadi sebenarnya kalau pertanyaannya orang nanya ke aku gitu sebagai dokter, aku perlu pakai behel nggak sih? Aku balik lagi nanya sebenarnya concern kamu tuh apa? Kayak ada yang ngeganggu nggak? Kalau secara estetik merasa ada yang ganggu ya oke aja pakai behel gitu. Dan pilihannya kan sekarang udah bukan behel lagi, tapi ada clear aligner juga. Nanti akan kita bahas juga gitu. Jadi balik lagi sih ke kalian, kalau emang perlu, maksudnya secara estetiknya juga kalian merasa keganggu banget nih, udah kayak berapa puluh tahun gue merasa keganggu banget, ya why not aja pakai gitu. Nah jadi kalau misalnya si clear aligner, misalnya kayak kita sekarang ini lagi di klinik yang Rata, jadi Rata ini adalah option lain selain menggunakan behel, dan lebih banyak benefitnya sih kalau aku lihat. Satu, lebih cepat, kedua nggak kelihatan kayak ada besi-besi di gigi kalian gitu, ketiga kontrolnya itu juga tinggal. Jadi gimana sih, coba deh mendingan kita membahas. Jadi sebenarnya apa sih bedanya behel sama clear aligner kali ya? Kalau behel kan mungkin dulu pernah pakai behel juga dan kan? udah relapse semua. Iya, jadi biasanya sebulan sekali ya atau sebulan 2 kali lah harus datang kontrol ke dokter. Ya kadang kan ada yang males kontrol atau misalnya kuliah ke luar negeri nggak bisa kontrol setahun segala macam. Nah bedanya sendiri kalau clear aligner ini nih, sebelum mulai perawatannya udah ada yang kita desain. Jadi perawatannya udah kita desain, udah kita atur dulu. Tadi kan Tasya pernah ngomong ya kayak buat gerakin gigi harus kita planning dulu segala macam, udah kita planning dan langsung kita buatin si clear alignernya. Jadi nanti clear aligner itu sebenarnya ada banyak satu setnya itu. Jadi misalnya Tasya kan gigi relapse lagi nih, mau dirapiin lagi, ternyata kamu butuh 14 set. Kalau misalnya ternyata aku gigi lebih berantakan, ternyata aku butuh 12 set. Jadi emang tergantung orang masing-masing, dan tiap aligner itu jadi kamu pakai nomor 1 selama 7 hari, ganti ke nomor 2. Selama 7 hari ganti nomor 3 sampai akhirnya pada nomor terakhir gigi kamu rata. Dan apakah itu abis itunya kita masih perlu pakai retainer? Nah itu pertanyaan banyak orang juga kan, habis pakai behel atau habis pakai clear aligner, gue perlu pakai retainer gak sih? Perlu, selama setahun, at least malam hari doang. Kenapa? Soalnya kan kalau gigi gerak itu tulangnya masih agak lembek-lembek gitu kan, belum keras. Nah proses tulangnya keras itu tuh ya at least setahun lah gitu. Ini jadi kalian bisa lihat di sini, ini tuh cetakan gigi pasien. Dan ini tuh keadaan before after nih, kalau nggak gila sih ini. Ini dalam waktu berapa lama? Dia itu kayaknya 4 bulan. 4 bulan. Jujur ini kalau pakai behel bisa dalam waktu 3 tahun atau 4 tahun. Ini jauh lebih cepat dibanding pakai behel. Jadi ini tuh gigi before-nya kayak masih berantakan banget. Terus ada 2-nya lebih masuk gitu. Iya.
Nah terus setelah pakai rata selama 4 bulan terus udah deh langsung rapi gitu. Dan ini tuh kok kayak gini berarti si apa namanya nih linernya itu dia seminggu sekali gantinya. Tiap 7 hari. Cuman pakainya harus pakai terus. Optimal sih 22 jam per hari, jadi lepas waktu makan sama gosok gigi. Jadi enak sih kalau pakai behel kan kalau makan suka nyangkut-nyangkut tuh. Kalau ini pas makan dilepas. Pas awal dia akan kayak berasa iya sih, pasti berasa kenceng kayak pakai korset gitu loh. Pasti iya, tapi nanti kayak hari-hari ketiga, hari keempat biasa agak berasa lebih lost gitu loh. Akan berasa lebih lost, tapi harus tunggu 7 hari tetap buat nunggu nomor berikutnya. Nanti pas nomor berikutnya akan kenceng lagi. Oke, itu akan sedikit membantu penurunan berat badan kalian. Iya betul. Nggak bisa nyemil soalnya. Tapi sebenarnya banyak sih kasus kayak kamu kayak dulu udah pernah pakai behel, terus tiba-tiba relapse lagi gitu. Karena kan dulu pakai behel mungkin banyak yang SMA gitu kan, masih golden period lah, maksudnya lagi kayak hormonnya masih bagus banget. Jadi pas lepas braces itu semuanya masih bergerak, apalagi ada gigi gigi wisdom tooth-nya kayak dorong segala macam, relapse ya sekarang udah malas pakai behel. That's why kita juga bikin si clear aligner biar at least kalian punya option lah buat ngeratain gigi. Nah mungkin ini kali ya orang jadi wondering sebenarnya persyaratannya kalau misalnya kita mau pakai rata itu apa? Karena biasanya kan kalau pakai behel nggak boleh ada yang bolong ya segala macam. Kalau misalnya untuk rata itu sendiri gimana? Jadi sebenarnya kalau untuk rata sendiri sih as simple as kamu ke website kita www.rata.id. Nah nanti kamu bisa submit foto-foto gigi kamu langsung lewat WhatsApp. Kalau pakai behel kan harus datang ke dokter gigi dilihatin dulu nih. Ini kamu bisa submit foto kamu dulu. Nanti tim dokter gigi kita bakal lihat kira gigi kamu bisa nggak sih pakai rata. Dan kalau misalnya ada bolong ada segala macam kita infoin juga ternyata perlu ini perlu itu. Jadi kamu bisa ngelakuin juga di klinik-klinik kayak rata juga sih. Jadi kalian akan tetap harus datang ke sini diperiksa yang lebih lanjut lagi. Cuman seenggaknya kalau misalnya ternyata gigi kalian dari awalnya nih udah nggak memenuhi syarat kayak udah nggak bisa banget gitu. Kalian nggak usah buang waktu untuk bukan berarti dengan foto itu kalian bisa langsung ngedapet tetap banget gitu. Terus sekarang kayaknya aku juga akan mau scan juga giginya, kalau kalian mau lihat juga bisa. Ya mau nggak mau harus lihat sih karena belum Tasya kan ada sedikit celah di sini mau ditutup. Jadi gimana cara kita dapetin cetakan giginya? Oke, jadi sekarang kita mau ngambil cetakan giginya Tasya sebelum pakai rata dan nggak usah pakai cetak gigi yang zaman dulu kita suka cetak gigi lah. Jadi sekarang kita pakai scan gigi gitu. keren banget. Jadi kita scannya gigi bawah dulu. Oke, saya aja. Biasanya kayak aljinat guys. Iya. Gedean dikit. Oh, nggak kelihatan. Tumbuh kan? Tumbuh tuh, tumbuh kok. Ya lah ini nggak usah dicabut gitu. Aku tuh ngebayanginnya kayak N3 tumbuh, P2 nggak ada, bisa dirapetin. Oh, bisa pakai orto kawat, cuman nariknya lama banget. Iya, Sih kayak 4 100 tahun. Males banget. Udah Nggak usah. Dokter Juli kayak masih aktif banget gitu kan, masih main yoga lah gitu. Hai. Kece banget tapi sih. Soalnya aku nggak bisa bawa baju. Oh, jadi langsung dipakai. Langsung Gue jadi jadi berasa aku. langsung. Nah jadi guys sambil menunggu hasil scanan aku, kita di sini mau ngobrol-ngobrol sama salah satu pasien rata yang udah berhasil perawatan selama 6 bulan. Hai. Ini dinanti-nantikan. Ini yang dinanti-nantikan. Jadi nanti aku juga akan insert hasil foto before after penggunaan ratanya selama 6 bulan doang, dan menurut aku itu kayak hasilnya lumayan ekstrim sih. Kayak biasanya kalau behel mungkin itu bisa 5 tahun pakai behel gitu, dan ini ternyata cuma 6 bulan. Terus mungkin biar orang bisa tahu gitu kali ya rasanya gimana. Banget. Kayak orang mikirnya kayak pakai rata sakit banget gitu. Ternyata kayak gue pakai sebulan tuh nggak ada rasa. Justru bulan kedua ke minggu ke 5-6 tuh 5 sampai 8 minggu ke-5 sampai minggu ke-8 itu emang kencang banget, tersakit pokoknya kayak pokoknya paling sakit itu minggu ke-5 sampai minggu ke-8. Jadi setiap copot mau makan tuh kayak masih nyeri-nyeritan, jadi kayak malas makan gitu. Cuman so far dari minggu pertama sampai akhir tuh nggak pernah ada yang sakitnya gimana sih. Cuman kayak ya udah emang nyeri karena agak ngekang kan, terus tarik dan kayak korset gitu iya, kan. kayak korset ngambil nafas.
terus pas dibuka tuh kayak jadi nyerinya cuma kayak gitu aja sebenarnya. Cuma Tapi so far Tapi gila hasilnya tapi kayak lo bisa kayak ngelihat bener kayak apalagi kalau misalnya di minggu pertama sama di bulan kedua gitu kayak ada perubahan yang signifikan gitu tuh kelihatan banget nggak sih? Perubahan signifikan sih nggak begitu kelihatan, cuman kelihatan dari posisi gigi sih. Jadi kayak tiba-tiba si gingsul gua kan tadinya agak ke belakang, terus tiba-tiba yang kayak udah bulan 1 udah terlewati nih kayak agak sedikit dia agak geser kelihatan gitu loh. Terus gigi depannya juga agak bergeser, terus bulan kedua makin kelihatan. Jadi kayak itu udah mulai kayak gigi gingsulnya tuh udah kayak udah hampir nutupin. Jadi maksudnya tadinya tuh bolong banget, which is yang kayak kalau gua senyum aja kelihatan kayak ompong gitu. Sekarang kayak udah ada putihnya kelihatan gitu loh, giginya udah muncul. Jadi wow, ini agak lumayan ekstrim gitu. Untuk 2 bulan gue udah kayak gingsul gue udah maju. Akhirnya gue memberanikan lah ngobrol ke dokter Devi, Beb kayaknya aku lanjut ke tahap gigi bawah, karena gigi bawah sebenarnya katanya lebih cepat karena diperkirakan cuma 4 bulan ya kalau gigi bawah dicabut tanpa pengikisan. Jadi kayak cuman dicabut jadi gitu. waktu itu dicabut dan jadinya cuma dirapetin gitu gigi bawahnya. Orang tuh masih nggak nyangka kayak ada treatment yang jadinya kayak jatuhnya kayak agak tubuh-tubi terus gitu loh. Tapi sebenarnya tapi sebenarnya kayak sebenarnya treatment kayak gini tuh emang ada, sebenarnya udah ada, tapi harganya tuh sangat tidak terjangkau. Dan sekarang kita bisa bikin, maksudnya kayak ini negara kita dengan perwakilan kakak senior aku ini bisa membuat alat itu sendiri di sini. Jadi kayak sekalinya ada yang kayak peralatan dari dokter gigi yang bisa membantu, ya udah terima aja, emang ini bagus gitu. Karena orang tuh nggak terima kayak nggak mungkin ini terlalu kayak bisa gerakin gigi. aku bisa. Iya, itu banyak banget sih. Maksudnya paling banyak DM adalah Kak Geno, itu benar nggak sih rata itu seharga sekian bisa pokoknya hasilnya tuh harus bisa sebagus gitu. Kayak nggak mungkin deh gitu. Kayak banyak yang nggak percaya gitu. Banyak yang skeptik. Wajar sih karena emang di sini tuh belum banyak sesuatu yang inovatif gitu loh. Jadi menurut aku nggak ngagetin. Makanya nih aku juga sekarang mau bantu share biar kalian tuh kalau ada yang khawatir, sebenarnya kayak nggak usah khawatir karena ini emang legit gitu. Nanti kalau misalnya kalian mau ngeliat update aku, misalnya nanti aku ternyata butuh 7 gitu ya, berarti kan aku dalam 7 minggu, nanti aku akan bikin juga update-nya, kalian bisa lihat di description box, tapi nggak di video ini, nanti kalau nggak videonya kelamaan di upload jadi nanti gitu. A few moments later. Oke guys, jadi 1 minggu sudah berlalu dari waktu aku datang ke kliniknya Rata, dan ini sekarang aligner aku udah jadi, semuanya udah dikirimin. Terus waktu itu tuh sebelum aligner aku dikirim, aku udah disempet di WhatsApp gitu. Kira-kira nantinya tuh siklusnya akan kayak gimana nih dari scanan gigi aku, kan gigi aku udah di scan waktu itu ya. Jadi aku akan insert nanti video ini. Jadi aku udah dikasih tahu nih rencananya nanti gigi aku akan mundurnya tuh kayak gimana, gigi atas kayak gimana, gigi bawah kayak gimana. Itu menarik banget. Dan di dalam box ini aku udah dikirimin totalnya itu aku akan pakai ini tuh selama 11 minggu aja. Jadi untuk gigi atas aku cuman perlu 7 minggu perawatan. Gigi bawah itu aku cuman perlu 11 minggu. Jadi nanti pas yang gigi atas itu di 7 minggu udah berakhir, aku akan pakai aligner aku terakhir itu sampai ke minggu ke-11. Ngerti gak sih? Sedangkan untuk yang gigi bawah aku akan ada 11 aligner yang dipakainya seminggu sekali, yang kayak setiap seminggu ganti aligner baru gitu. Terus ini kayak kalau kalian penasaran, jadi nanti alignernya tuh kayak gini. Jadi kalau misalnya pokoknya nanti kayak ini akan dipisahin gitu. Ini aligner gigi bawah, ini aligner gigi atas, nanti akan dipisah. Terus nanti ada tulisannya nih, ini tuh buat di minggu kedua, ini tuh nanti aligner buat minggu ke-7 kayak gitu. Dan ini aku udah buka aligner untuk di minggu pertama aku. Sekarang aku akan pakai biar kalian bisa lihat. Sebenarnya kayak nyaris nggak kelihatan sama sekali sih. Lihat, gampang banget. Lihat, aku hampir orang pasti nggak nyadar sih aku pakai sesuatu di gigi aku. Nah, oke, jadi inilah penampakannya kalau misalnya aku udah pakai aligner yang atas dan bawah. Kalau dari jauh kayak nggak kelihatan sama sekali, malah kelihatannya kayak gigi aku jadi glowing gitu loh, kayak hai gitu kan. Cuman emang pas hari pertama tuh ini kayak gini nih agak kayak pasti akan terasa ada sesuatu yang aneh. Cuman aku rasanya nggak bakal bertahan lama rasa anehnya, karena sebenarnya nggak seaneh itu juga rasanya. Kayak beda banget kan sama kalau misalnya pakai behel tuh
kayak hari-hari pertama, bulan-bulan pertama tuh pasti kayak akan kenceng banget rasanya dan pasti kalian nggak akan nafsu makan. Sedangkan kalau ini tuh kalian bisa copot. Kalau misalnya kalian mau makan, kalian copot, kalian sikat gigi juga kalian copot. Kalau mau lebih bagus kalian pakai 22 jam sehari. Atau kalau misalnya kalian nggak terbiasa banget pakai ini, kalau misalnya sambil beraktivitas, kalian bisa pakainya pas tidur aja. Tapi kalian jadi perawatannya bukan selama seminggu satu eyeliner. Jadi kalian pakai perawatannya itu selama 2 minggu. Karena kalian pakainya pas tidur doang. Tada, udah deh kita tutup aja videonya. Thank you so much buat semuanya yang udah nonton. Kok jadi kayak closing zaman dulu lagi. Udah, pokoknya udah kita tutup aja videonya. Bye guys.